Jadi malah sepertinya mungkin ada video yang lebih menarik. Justru yang arahannya Pak Profesor Jamhari Sirait ini kan lebih mengarah kepada masyarakat ya, kalau dimungkinkan. Itu juga sejalan dengan ini, sejalan dengan ini, apa namanya, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, hal-hal apa yang dimanfaatkan ya terkait dengan 79 undang-undang yang dilebur jadi satu undang-undang ini, yang bisa dimanfaatkan justru oleh masyarakat. Ya, kalau saya kan bicara mungkin dari sudut regulasi, tapi dia mencari sesuatu di lapangan yang memang masyarakat menengah ke bawah ini membutuhkan ya. Jadi kayak kita punya program aplikasi operasi di pedesaan, gitu. Lebih membuat mereka melek terhadap teknologi, sederhana kita lakukan juga ya. Jadi aplikasi koperasi simpan pinjam uang di pedesaan gitu ya. Mereka sendiri waktu kita datang memberitahu mengenai bahwa begitu besar ya manfaatnya internet untuk pengetahuan orang-orang di desa, di pedesaan. Mereka tertarik. Jadi belum semua ternyata di pedesaan itu yang betul-betul melek teknologi. Saya jadi kepikiran nih waktu bicara dengan Pak Yunan, Pak Sundoro ya, Pak Danang, hal-hal apa yang simpel ya, yang simpel mereka supaya bisa lebih melek teknologi. Apakah itu berbentuk aplikasi yang di gadget ya, di HP. Mereka kan sekarang kebanyakan saya lihat punya HP, tapi tidak tahu ya, apa yang bisa saya manfaatkan dengan HP ini, kecuali mereka hanya lihat gambar-gambar yang begitulah yang ini, yang tidak ada manfaatnya, hanya sekedar untuk bergaya di pedesaan saya lihatnya. Begitu kita jelaskan bahwa ini bisa dipakai untuk ini mencari informasi dan bisa komunikasi seperti ini. Mereka terperangah. Jadi kebetulan mungkin Pak Danang, Pak Yunan, dan Pak Sundoro tahu saya dulu di PSO ya, PSO-nya POS sudah lebih dari 1000 tempat. Ya, jadi 1000 tempat itu memang daerah-daerah terpencil yang pernah saya kunjungi, sampai ke seberang-seberang lautan yang saya kalau nginget itu ngeri juga. Karena saya pernah hanyut ke tengah laut ya. Jadi perahu kita mati mesinnya. Nah, tapi dari hal-hal seperti inilah saya lihat di pedesaan itu banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin tahu gitu ya, ingin tahu tentang IT itu apa sih, gitu. Tapi harus bagaimana saya belajarnya. Nah, terus waktu Pak Yunan bilang bahwa Pak Yunan itu di Yayasan Pendidikan Telkom, loh Pak Yunan mungkin ada nggak sesuatu yang bisa ide apa gitu ya untuk di mereka di kalangan pedesaan yang membuat mereka bisa melek teknologi, tapi dengan konsep yang sederhana. Misalnya membantu UMKM mereka menjual produk mereka, tapi dengan cara seperti apa, dengan HP-nya mereka. Mereka kebanyakan punya HP, tapi juga nggak ngerti untuk apa. Ya, misalnya mereka ada yang jual kayak waktu ke misalnya daerah Tasik ya, jualan payung dan sebagainya. Di pedesaan, bukan di kotanya ya, mereka punya hasil-hasil kerajinan tangan yang bagus, tapi mereka nggak bisa memasarkan, nggak mengerti. Saya berpikir apa perlu dibuat aplikasi, apa perlu dibuat seperti apa. Ini yang saya masih blank karena saya bukan ahli IT. Cuma dari pertemuan saya pada saat saya keliling ke berbagai daerah di Indonesia ini, saya melihat, wah ini sepertinya peluang yang sangat baik untuk pengembangan IT di Indonesia melalui mereka ya, di pedesaan-pedesaan ini. Mungkin sementara demikian mungkin. Mungkin Pak Yaya, Bu Retno, Bu Kristina, Pak Agus, Pak Robi, ada pandangan selain Pak Danang dan Pak Suntoro dan Pak Yunan. Terima kasih. Izin Pak Yunan. Monggo Pak Danang. Monggo. Ya, saya cuma ingin menghangatkan suasana saja Pak, supaya supaya hangat lah gitu. Misalnya ini di daerah saya dingin ini. Nggak tahu di daerah Bapak Ibu sekalian cuacanya dingin nggak? Ini rumah saya di gunung Pak, jadi agak dingin. Saya mencoba
merangkum ide-ide pokok yang ada di Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian ada semacam kebutuhan, ya ini kebetulan Pak Iwan di Yayasan YPPTI gitu ya, ada kebutuhan di sana sesuai dengan program pemerintah dan sebagainya dan sebagainya. Saya mencoba merumuskan bahwa nampaknya ya ini mengenai ada isu tentang digital entrepreneurship, saya kira mungkin. Saya menangkap keywordnya digital entrepreneurship ya untuk SMES, untuk UMKM, UMKMK gitu ya, mikro kecil. Teman-teman Telyu tahu ya, udah mikro ada kecil lagi gitu. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi saya begini Pak. Jadi dalam bahasa saya menangkap isu itu adalah berdasarkan diskusi tadi adalah digital entrepreneurship. Ya, apalagi ini sekarang lagi zaman pandemi gitu ya. Dari digital entrepreneurship itu khususnya untuk UMKM, SMES dan sebagainya itu selain teknologi ICT, IT gitu ya. Mereka kan juga perlu marketing gitu ya. Mereka juga perlu distribusi. Mereka juga perlu marketing, distribusi, channeling sistem pembayaran mungkin ya, channeling transaksi perdagangan. Nah, ini menurut saya itu tadi digital entrepreneurship itu Pak, menurut saya itu ini saya mohon maaf kalau saya terlalu minded, terlalu pede berbicara tentang smart postal industry. Artinya maksud saya gini, bahwa nanti mungkin ke depan apa yang harus kita lakukan, misalnya proyek apa sih ini sebetulnya, misalnya seperti itu, mencoba menjawab pertanyaannya Mas Yahya atau Pak Yahya nih ya. Pak Yahya ya, mencoba menjawab pertanyaannya Pak. Muda. D aja Pak, biar muda. Orang Telyu muda-muda panggil Mas sama Mbak. Iya. Saya, Pak Suntoro, Pak Yunan itu sudah setengah abad lebih mungkin, tapi kalau Pak Yahya ini mungkin masih 25 gitu ya. Kecuali saya aja, Pak. Oh iya, Pak Agus ya. Pak Agus juga sudah setengah abad. Jadi itu isu keywordnya bukan keyword ya. Isu strategisnya mungkin kalau dalam bahasa regulator ya, isu strategisnya adalah digital entrepreneurship. Saya nggak tahu apakah terminologi ini sudah digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah ya, digital entrepreneurship. Hanya saja dalam digital entrepreneurship itu masuklah unsur IT, ICT gitu ya, untuk mengakselerasi transaksi bisnis dalam hal ini sistem pembayaran gitu ya. Mungkin tadi keuangan inklusi mungkin Pak Iwan ya, mungkin ya, keuangan inklusi atau unbankable account gitu ya Pak ya, itu mungkin akan menjawab itu ya, keuangan inklusi, unbankable account gitu ya. Terus kemudian sistem distribusi, marketing. Saya kira saya tidak bermaksud post-mandate, tidak, tetapi secara umum Undang-Undang Pos itu membuka seluas-luasnya bagi seluruh pelaku usaha ya, tidak hanya BUMN ya, swasta bisa, BUMD bisa, koperasi bisa ya, untuk menyelenggarakan aktivitas pos. Sehingga tadi saya selalu mengulang smart postal industry itu dalam rangka mengcover, mengakomodir, memerge ya produk-produk digital entrepreneurship itu tadi. Di dalam kan udah jelas ya, digital itu kan berarti syarat dengan teknologi ICT, IT. Mungkin di situ teman-teman Telyu bisa mengimplementasikan. Entrepreneurship-nya mungkin Pak Agus, Bu Retno atau Mbak Kristina, mungkin entrepreneurship-nya bisa
merumuskan gitu ya, membuat model-modelnya seperti apa. Kemudian dari regulatornya mungkin Pak Iwan bisa mensupport, mengendorse ke Kementerian KL ya, Kementerian Lembaga ya, bagaimana digital entrepreneurship ini bisa diimplementasikan. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak Yunan, bahwa di dalam smart postal industry itu teknologi masuk, marketing masuk, bisnis masuk, ekonomi masuk, ya sistem distribusi masuk. Di sini kan Pak Suntoro kan pakar logistik itu kan bicara tentang sistem distribusi dari hub, spoke sampai feeder gitu kan. Pak Suntoro bisa membuat model itu gitu. Pak Suntoro bisa membuat model infrastrukturnya ini hub, spoke sama feeder. Hub itu nanti Pak Suntoro bisa jelaskan apa itu hub, spoke sama feeder ya. Hub itu ya itu nanti Pak Suntoro yang menjelaskan, saya bukan pakarnya. Mungkin seperti itu Pak Yunan, mungkin seperti itu. Jadi kombinasi antara IT, marketing, bisnis, sistem distribusi, sistem pembayaran, khususnya dalam digital entrepreneurship. Saya kira demikian, Pak Yunan sama Pak Iwan, silakan. Baik Pak Danang, terima kasih Pak Danang. Barangkali ada yang mau mengkonfirmasi nih, tadi Pak Yaya mungkin mau menginginkan langsung, atau Pak Agus ya Pak, tim kita Pak Agus, Pak Robi juga. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi ke Pak Iwan, Pak Danang. Monggo silakan. Mungkin Pak Yahya atau Pak Robi yang barangkali ini bisa menanggapi Pak Yahya atau Pak Robi idenya. Oke, mungkin saya dulu aja Pak ya. Iya. Oke. Silakan. Ya kalau tadi memang yang dibahas oleh Pak Danang, Pak Iwan, dan sedikit tadi kita mendengar bahwa problem-problem atau solusi-solusi yang sudah diceritakan oleh Pak Iwan di awal ya, bahwa sudah ada usaha-usaha untuk memperkenalkan teknologi kepada masyarakat di nelayan kah atau di pedesaan yang memang infrastrukturnya sendiri juga tidak sebaik yang ada di kota. Nah, memang kita di sini juga masih mencoba meraba dalam arti masalah-masalah yang mereka hadapi dalam menjalankan perekonomian mereka. Dalam arti contohnya yang kami hadapi sekarang ini adalah binaan BUMN yang range-nya cukup besar. Jadi ada yang mikro, ada yang menengah, ada yang kecil, yang seperti tadi Pak Danang katakan gitu ya, udah mikro, ada kecil lagi gitu. Nah, tetapi kami coba pilihkan karena memang kalau kita mau tangani semua yaitu terlalu banyak ya untuk tangan kita gitu ya, terlalu banyak. Akhirnya kita mencoba untuk mengambil yang menurut kita yang paling mudah dahulu, dalam arti supaya lebih berasa untuk komunitas industri tersebut. Jadi kita mengambil yang menengah dulu dibandingkan yang kecilnya. Karena apa? Kalau yang kecil itu mungkin pekerjaannya terlalu banyak, lebih panjang jalannya, sehingga mungkin dalam waktu lama ini kita mungkin nggak tahu apakah kita ini di jalan yang benar atau enggak. Tapi kalau yang menengah, kita bisa melihat bahwa oke, problem-problem ini kita pecahkan dan segera mungkin kita bisa melihat hasilnya gitu. Nah, untuk di sini mungkin kami juga belum berani untuk mengatakan apa yang harus kita tangani dahulu tanpa melihat atau melihat datanya atau melakukan observasi atau memetakan bisnis yang ada di pesisir seperti itu, atau memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh nelayan gitu. Apakah benar teknologi ini yang mereka butuhkan? Apakah benar masalah ini yang mereka hadapi seperti itu? Nah, untuk itu mungkin kita lebih memerlukan informasi-informasi mengenai siapa atau apa. Mungkin kalau YPPTI sudah memiliki proyek yang sedang berjalan begitu, nah mungkin kita bisa join di tengah sambil memetakan itu, karena kalau kita memetakan dulu waktunya mungkin terlalu lama ya untuk kita bisa mengeksekusi. Tapi kita bisa ikut dulu dengan aktivitas yang sudah ada
sambil kita memetakan masalah yang lebih urgent atau yang lebih cepat kita selesaikan supaya dari kita juga bisa dapat feedback yang lebih cepat dan masyarakatnya juga bisa melihat bahwa peran serta sinergi yang kita lakukan ini memang punya dampak gitu, punya dampak positif. Nah, mungkin teman rekan-rekan lain, apakah ada yang bisa ditambahkan? Pak Robi, barangkali ada ini, Pak Robi, untuk idenya dulu. Apa kira-kira yang barangkali ada ide atau adjustment dengan itu? Yang kemungkinan barangkali penjajakannya gimana? Kalau saya sendiri sih Pak, kebetulan kan di Startup Hub ini ada beberapa startup kita ya yang berjalan untuk support di UMKM dan koperasi. Nah, kalau saya kepikirannya ya mungkin kita bisa mengenjot implementasi dari startup mahasiswa ini yang bergerak di BISMES untuk UMKM dan di koperasi untuk mendukung apa yang diinginkan oleh bapak-bapak di sini untuk implementasi langsung ya di masyarakat. Contohnya kami ada startup yang namanya Smashpedia, Pak. Smashpedia ini startup untuk mulai dari branding, kemudian nge-support di bagian di sisi IT-nya untuk katalog, untuk penjualan, kemudian membantu juga untuk konsultasi tentang digital marketing dan konten kreatif itu di UMKM. Kemudian kita juga ada startup yang namanya e-cop, Pak. Jadi itu untuk koperasi digital. Jadi mengubah yang selama ini koperasi itu beda dengan bank, kan? Koperasi ya dijalankan pakai sistem masih manual dan lain-lain. Nah, ini kita bikin kayak model internet banking gitu. Jadi ada aplikasi, nanti juga masuk kayak super apps kayak punyanya Gojek, jadi bisa order, misalnya koperasi punya retail, nah dia bisa jualan dari sisinya nanti online, nanti dikirimnya mungkin pakai tergantung sih mau take away dan lain-lain. Nah, yang masih saya kepikiran saya masih itu sih Pak, karena saya masih baru gabung, jadi masih belum tergambar yang diterapkan lebih ke arah mananya gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, makasih Yahya, Robi. Mungkin Pak Yunan, Pak Iwan, Pak Danang, dan Pak Torong. Mungkin itu tadi baru dari teman-teman, artinya punya dari Pak Yahya bisa saja apa yang Bapak punya kegiatan, lalu kita masuk di tengah untuk apa kira-kira yang dibutuhkan sehingga bisa lebih memberikan dampak yang signifikan. Mungkin dari Pak Robi tadi ada beberapa kegiatan, apakah itu bisa disinkronisasi atau bisa di-merge, atau ada bisa ide-ide yang memang ada irisan atau ada kesamaan sehingga ini bisa dijalankan. Tentu teman-teman ini memang karena kita pertemuan pertama, jadi masih saling menjagi-jagi. Namun demikian mudah-mudahan ini sudah ada titik yang agak terang dalam arti kata mungkin dari teman-teman ini lebih menginginkan, mungkin dari bapak-bapak ini lebih sedikit ada udah ketemu fokusnya kira-kira apa yang bisa kita kerjakan, walaupun nanti bisa saja ada pergeseran tentunya, tapi dari diskusi ini mudah-mudahan bapak-bapak sudah menemukan karena yang cocok nih kayaknya begini gitu. Mungkin dari saya itu dulu, mungkin ada pertimbangan dari Bu Christine atau dari Bu Retno gitu. Kalau ada pandangan silakan Bu. Nggak ada Pak, kalau kita tadi sudah diwakilin. Ya, oke. Jadi mungkin Pak Yunan lebih kepada ya kita sih coba mudah-mudahan Bapak sudah punya arah yang makin jelas gitu, nanti kita coba mengimplementasikan atau mewujudkannya gitu, membantu mewujudkannya gitu. Kalau dari Om Robi dan ide yang baru ditangkap dari Pak Yahya ya kira-kira baru sedemikian untuk pertemuan ini gitu. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin dari Teli sudah tergambar Pak Iwan ya. Jadi portofolio yang sudah dilakukan oleh Teli dan pengalaman teman-teman melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip ya
Kalau di kami di institusi pendidikan kan ada dharma-dharma penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itulah yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di TELU Pak Iwan. Jadi mudah-mudahan Pak Iwan sudah tergambar, dan kalau misalnya nanti kita kerjasama mau arahnya kemana gitu ya. Jadi sudah tergambar lah portofolio, kompetensi, dan juga bidang-bidang yang ditangani di TELU gitu. Nah, mungkin dari Pak Iwan mau ada langkah selanjutnya kita gimana nih, langkah selanjutnya apakah perlu diformalkan mungkin dalam bentuk MOU atau kita masih penjajakan terlebih dahulu apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman Pak Yahya, Pak Agus, Pak Robi, Bu Retno, Bu Kristen, apakah itu mau diolah dulu di Pak Iwan dan tim di PPTI atau bagaimana? Kira-kira gimana Pak Iwan? Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Yunan. Jadi sudah semakin jelas buat saya. Jadi mungkin saya akan ke dalam dulu ya, ke internal. Hal-hal apa yang sekiranya mungkin seperti tadi Pak Agus katakan ada irisannya atau sesuatu mungkin yang baru ya. Jadi saya akan coba ini koordinasikan dengan teman-teman di yayasan. Kalau kerjasama memang nanti akan diformalkan Pak tentunya ya, antara yayasan dengan yayasan begini, Yayasan Pendidikan Telkom dengan Yayasan YPPTI ini. Nah, saat ini yang memang sedang berjalan program-programnya, memang lebih fokusnya tidak ke menengah ke bawah sih Pak sebenarnya ya. Jadi kayak tadi saya katakan misalnya mengenai IBA itu, Integrated Blockchain Architecture itu kerjasama dengan Pak Rick ya, Rick dari dulu dia orang Indonesia, kakaknya Tamara Blesinski. Ya, beliau sekarang ada di Amerika, di Silicon Valley. Beliau sudah 42 tahun dan pemegang 8 hak patennya. Nah, beliau ini juga menyarankan gitu. Tapi kalau kita lihat memang beliau menyarankan yang terlalu tinggi ya, dan itu memang kita sampaikan ke level yang juga tinggi ya. Artinya ya, jadi waktu itu kita sampaikan juga ke Pak Menteri mengenai tawaran atau usulan dari Pak Arik ini. Nah, cuma kalau arahannya Presiden waktu itu pada saat pertemuan kami yayasan dengan Pak Menteri, beliau lebih menginginkan kalau bisa coba deh di lapisan bawah. Nah, nanti saya akan coba dulu konstruksi lapisan bawah ini yang seperti apa ya? Apa seperti yang Pak Danang tadi katakan atau yang Pak Yahya tadi sampaikan ya, bahwa ada hal-hal yang memang bisa kita lebih gali ya di masyarakat menengah ke bawah ini yang betul-betul bermanfaat. Saya agak lupa ya waktu itu kami pernah bahas di yayasan. Aduh, saya nggak begitu ingat ya, karena itu waktu itu usulan juga. Jadi memang kalau bentuk konkretnya mungkin saya harus ini dulu ya, koordinasi. Tapi kalau misalnya ada ide baru pun juga tidak apa-apa ya. Kalau betul-betul baru sama sekali, kayak tadi kan Pak Yaya yang Pak Robi ya mengatakan mengenai aplikasi juga mengenai koperasi ya. Itu juga bisa diteruskan atau kita sinergikan dengan yang ada di kami, atau memang ada sesuatu yang saya agak bingung juga nih. Kalau dari yayasan kan inginnya kalau bapak-bapak sempat ada satu konsep penawaran apa, itu bisa disampaikan mungkin secara Zoom atau Google Meet ini ke kami ya. Nanti kami akan undang Bapak Ibu dengan tim kami lengkap dari yayasan, termasuk Profesor Jamari, supaya beliau tuh ingin melihat ada ide apa sih dari teman-teman di Yayasan Pendidikan Telkom, atau kalau memang mau disinergikan atau di merge ya antara program yang udah jalan dengan nanti mungkin usulan Bapak Ibu, ya nggak apa-apa juga. Kami akan coba ini dulu, bahas dulu di internal. Tapi yang jelas pasti nanti akan ada formalnya ya, legal formalnya untuk kerjasama dengan MOU ya. Demikian Pak Yunan. Izin bertanya Pak Iwan. Baik Ibu Retno. Sebetulnya
target kita itu yang mau kita layani itu siapa ya Pak ya? Jadi biar maksudnya kalau sekarang ide sebetulnya di komunitas kami pun sekarang kita coba bikin beberapa startup, itu sudah ada sekitar 15 startup yang memang dengan berbagai macam ide. Tadi kata Pak Robi ada Smashpedia untuk pelayanan marketplace UMKM, ada e-cops untuk pelayanan koperasi digital, kemudian ada Manenin itu untuk komunitas petani urban mungkin ya, untuk memangkas logistiknya dan lain-lain. Cuman sekarang masih banyak Pak sebetulnya, sampai pun kita bikin jasa hias rumah untuk masyarakat golongan menengah ke bawah gitu ya, yang pengen dibantu untuk desain interior eksterior pun kami ada gitu ya Pak Iwan. Cuman permasalahannya desain interior secara teknik Ibu pakai elektronik atau itu iya smart building gitu, smart building. dibantu misalnya kalau saya pengen merenov rumah gitu, mendesain eksterior rumah, interior rumah, saya minta bantu startup ini untuk mendesainkan dengan budget rendah gitu ya Pak ya. Itu kami sedang merancang beberapa startup. Jadi ide pun masih banyak sebetulnya Pak. Ide-ide itu kita bisa saja untuk melakukan presentasi, cuman biar tepat sasaran gitu ya Pak ya, dan tidak membuang waktu lama, kita langsung bergerak gitu ya. Sebetulnya target dari YPPTI. Ya, YPPTI ya Pak ya. Kebanyakan P-nya. YPPTI ini targetnya kemana gitu Pak, biar kita bisa coba merancangkan dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan atau yang sedang akan kita kerjakan juga, karena untuk UMKM sendiri pun sekarang kita diminta Telkom selanjutnya, tadi kata Bu Kris memang selanjutnya pun bisa akan melayani di seluruh Indonesia dengan mitra binaan Telkom gitu ya. Saat ini sih baru kita lagi bantu redesign kemasan Pak. Redesign kemasan untuk mitra Telkom, jadi untuk bantu branding juga dari segi market dan lain-lainnya. Kemarin juga dibantu untuk mendesain pameran virtual juga ya Pak ya, untuk e-katalog dan lain-lain. Nah, kalau misalnya, punten Pak Iwan, kalau kita boleh tahu targetnya siapa yang akan kita coba layani, maka kita coba rancangkan kira-kira konsep apa yang memang biar bisa mengenai sasaran lah gitu Pak Iwan. Itu saja Pak. Baik Ibu, sebenarnya kalau bicara target secara ini tidak ada Bu ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana mengembangkan IT yang sederhana dan bermanfaat. Jadi kita semua usulan itu tetap kita lihat, kemudian kita tampungnya, kemudian juga mungkin kita arahkan kalau memang itu di level atas tentunya ke siapa gitu ya. Nah cuma karena kemarin ini Presiden ini waktu membuat Undang Cipta Kerja ini kan berdampak nih Bu ke semua, termasuk Kominfo, kan ada di bawah Kominfo juga. Jadi mengharapkan coba tolong dipikirkan untuk yang di menengah ke bawah gitu ya, di pedesaan. Jadi target kita sekarang ini sebenarnya sesuai arahannya Pak Menteri itu lebih kepada di daerah-daerah pedesaan atau di daerah-daerah mohon maaf sebentar. Ulang tahun ya? Maaf itu yang ulang tahun baru datang. Jadi demikian Bu. Jadi Pak Menteri, baik Pak Rudi Antara dulu ya dengan sekarang Pak Joni G. Plate itu mengharapkan bagaimana sih kita bisa mengembangkan IT sederhana, simple, tapi bermanfaat. Tapi Ibu jelaskan itu bagus juga Bu, yang soal orang ingin bikin rumah ya misalnya. Itu kan juga sesuatu yang simple sebenarnya, walaupun itu mungkin
lebih pada orang yang agak mampu ya mungkin ya. Tapi yang lebih ke bawah lagi mereka yang ingin menjual, tadi Ibu bilang ada marketing ya, ingin menjual produknya tapi dengan cara yang simple ya, apakah lewat aplikasi di HP, dibuat sesimpel mungkin, tapi mereka bisa menjual apa yang mereka produk sendiri di daerahnya. Nah, itu yang coba kita kembangkan. Itu bisa memang melalui koperasi-koperasi yang ada di situ. Ya, istilahnya kalau sekarang itu kan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Itu ada 42.000 BUMDes di Indonesia. Nah, ini banyak sekali ternyata yang memang belum paham gitu ya, belum mengerti. Nah, ini yang diharapkan dari pemerintah, presiden melalui para menteri terkait dengan undang-undang cipta kerja ini. Ya jangan fokus orang tuh kerja hanya ingin dulu ya, kalau pengennya kerja di pemerintahan, pokoknya saya pengen kerja di PT Telkom, saya ingin kerja di Kominfo. Nah, tapi bagaimana mereka diarahkan, dibimbing bisa menjual produk mereka dari daerah mereka gitu, dengan ya produk lokalnya. Iya, produk lokal. Apa sih kearifan lokal gitu ya yang betul. Jadi supaya mereka bisa lebih menjual tanpa mereka harus susah payah, harus ke kota, harus seperti apa gitu. Nah, kita diminta untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ada hal lain juga nggak apa-apa, Bu. Misalnya contoh gini, Bu ya, dulu ada orang usul dari masyarakat, itu bahaya loh di rel-rel kereta api harus dipasang sinyal dari jarak sekitar 2 km sebelum lintasan misalnya, kayak dulu ya. Itu kan simpel ya, tapi bermanfaat gitu. Nah, ini sekarang lebih kepada bagaimana meningkatkan ekonomi digital tadi. Bagaimana masyarakat ini secara ekonomi terbantu, tapi dengan digital, dengan perkembangan teknologi IT ini. Itu sebenarnya lebih fokus ke situ. Dan itu bisa di mana aja ya, bisa dimulai di mana aja. Kalau arahannya Pak Menteri sih, mulailah dari yang terdekat. Mungkin di sekitaran Jakarta, sekitaran Bandung, dan sebagainya. Itu ternyata masih banyak yang belum paham mengenai IT. Mungkin demikian, Bu. Sementara ini. Ya. Terima kasih, Pak. Demikian Pak Yunan. Baik, Pak. Masih ada Bu dari kita, Bu Retno atau Pak Rudi? Atau mungkin gini Pak Rudi, kita punya semacam ini nggak Pak, manuskrip atau dokumen atau profil lah ya, profil apa yang kita pernah portofolio yang sudah kita lakukan baik dalam kerangka proyek-proyek yang dari Telkom atau yang inisiasi kita sendiri. Punya nggak ininya Pak ya, dokumen-dokumen itu mungkin kita. Oh bisa Pak, bisa dibuatin dulu. Nah, biasanya kita nggak membuat secara gabungan sih Pak, karena kita kadang juga jalannya kan tim-tim kecil Pak, nggak ada gabungan. Masih belum. Tapi bisa Pak dibuatkan Pak nanti untuk semuanya kalau memang dibutuhkan ya Pak ya. Iya. Mulai dari startupnya, mulai dari proyeknya, dari pekerjaan riset yang pernah kita lakukan bisa Pak. Mungkin seperti itu Pak Iwan ya, bagus ya. Jadi nanti biar dari YPPPTI juga ada. Oh ternyata Telkom sudah melakukan ini, Telyu sudah melakukan. Kira bagus Pak itu. Mungkin lebih akan beberapa yang ya. Tanyakan Bu Retno kayaknya seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti kita akan buatkan gitu Pak Rudi ya, kita coba kompilasi beberapa portofolio yang kita sudah punya itu. Jadi akan lebih tergambar, nanti bisa arahnya mau kemana sih kita kerjasama ini, kalau misalnya nanti bisa kita gagas semacam kerjasama gitu. Mungkin seperti itu Pak ya. Pak Yunan. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah memahami ya. Saya mencoba menangkap apa yang disampaikan Mas Yahya sama Bu Retno ya. Intinya begini, mohon maaf kalau bahasanya salah. Kira-kira, mohon maaf Pak Iwan kalau bahasanya salah ya Pak Iwan.
YPPTI itu sekarang punya program apa sih gitu ya, bisa nggak kita insert gitu loh, simultan Ya. supaya efisien gitu ya, mudah-mudahan nggak salah nih. Jadi supaya ada akselerasi, efisien, bisa langsung jalan gitu ya. YPPTI itu ada secara simultan, ada program apa ya yang kita bisa insert. Jadi jalannya bareng gitu loh. Jadi tidak mulai dari nol gitu. Nah itu yang pertama. Mudah-mudahan tidak salah. Kedua, apa namanya, berbicara masalah gagasan-gagasan baru yang implemented itu ya, Pak Iwan, apakah bisa dilakukan crash program gitu Pak Iwan? Jadi kalau tadi itu kan Mas Yahya sama Bu Retno kan mencoba menginsert secara simultan terhadap program kerja atau ya project yang ada di YPPTI gitu Pak Iwan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini, bisakah kita bersama-sama melakukan crash program untuk sesuatu yang baru, gitu Pak Iwan. Sehingga dua model ini, yang satu insert, yang satu crash program itu bisa kita kerjakan bersama-sama, tentu lewat MOU dulu, perjanjian kerjasama ya, tentu seperti itu. Tapi intinya dua, insert dan crash program. Ya, kalau Mas Yahya itu tadi mungkin cenderung ke insert. Kalau Bu Retno tadi mungkin cenderung ke crash program, gitu ya. Nah, dari dua model ini saya ada satu lagi. Ini punten nyon sewu ya Pak Imas. Monggo Pak, monggo. Kalau di YPPT itu ada nggak Pak program unggulan ya, apa aja lah, bisa produknya ICT, IT, yang bisa melibatkan pihak ketiga, gitu Pak. Jadi saya nggak tahu nih istilahnya seperti. Adakah program unggulan? Ya tentu saja program kerja, program unggulan di YPPT itu tentu saja sesuai arahan KL ataupun Menko ataupun yang lebih tinggi Presiden gitu ya. Ada program unggulannya. Ya program unggulan ini membuka peluang bagi pihak ketiga, dalam hal ini tell you gitu ya, kita gitu ya, untuk include di dalam itu, sehingga involve ya, sehingga bisa terakselerasi begitu. Mungkin itu Pak Yunan. Jadi maksud saya meeting ini, forum ini, meeting ini, silaturahmi ini, ke depan kita sudah ada sesuatu yang dikerjakan, to-do list. Meskipun itu nanti lewat MOU, itu teknis ya, MOU, perjanjian kerjanya, tetapi substansinya sudah ada yang mengerucut dan kita kerjakan bersama. Itu pun kalau Pak Iwan berkenan. Mohon maaf ini soalnya Pak Yunan saya lihat itu wajahnya bingung, dia itu mau ini kayak nggak sungkan, mau bikin sungkan, udahlah biar saya aja yang ngomong gitu. Pak Yunan tadi WA saya nih, nang gue ngomong anu gitu ya sudah, akhirnya saya ngomong gitu. Jadi ini karena lihat tadi kan saya sempat matiin tuh video saya gitu, saya baca WA-nya Pak Yunan. Oh ya sudah, Pak Yunan ternyata bingung gitu Pak, bingung. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, gimana kalau ketemu di tengah-tengah, meeting of point-nya seperti itu. Jadi begitu Pak Iwan, mohon maaf ini kalau kurang berkenan, saya mohon maaf. Tadi saya lihat, saya ulangi nih, Mas Yahya itu bisa nggak Pak insert gitu. Bu Retno bisa nggak crash program
dengan spesifikasi tertentu, misalnya segmen dan sebagainya. Dan saya yang terakhir saya nambahin, bisa nggak ada program tadi unggulan. ya, ada program unggulan yang membuka peluang. Ini mohon maaf ini, yang membuka peluang pihak lain untuk involve hingga dan terakselerasi. Mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Mungkin begitu saja Pak Yunan, Pak Iwan silakan. Ya, makasih Pak Danang telah disambungkan tidak saya. Bola kita kembalikan ke Pak Iwan. Itu Pak Suntoro belum ngomong loh, itu Pak Suntoro aja tadi itu Pak Suntoro, itu Pak. ngemil aja terus Pak Suntoro ngemil nggak bagi-bagi. Gitu. Ini suruh ngomong itu Pak Suntoro. Ya, silakan. Nah, saya kira saya ngikutin aja. Ada beberapa hal yang menarik tadi ya. Pak Robi tadi kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat ya. Saya dengar mungkin itu di-matchingkan apa yang, ini menegaskan aja sih, apa yang ada program di YPPTI. Nah, apakah itu matching apa tidak, tinggal mengimprove aja. Cuma pertanyaannya begini, saya nggak tahu ya ini karena saya, apakah di setiap daerah budaya itu mengaruhi nggak dengan program itu, gitu. Budaya itu contohnya begini, kebetulan saya ini lagi mendampingi universitas atau perguruan tinggi Indonesia Timur gitu ya, Wamena. Jadi kita online tapi dia kayak layarnya satu masuk di dalam kelas gitu. Jadi program-program yang ditawarkan Pak Robi tadi menarik juga ya, menarik. Cuma apakah nanti kalau misalkan itu diadopt oleh YPPTI, kemudian diimprove, kemudian di-share di daerah 3T, misalnya 3T, terlalu jauh ya 3T, apakah bisa ngikutinnya? Karena sebuah program itu bisa juga terhambat karena budaya. Ya, budaya. Mungkin barangkali Pak Iwan. Saya pikir tadi banyak kok Pak Robi, kayak koperasi, kayak UMKM, dan lain sebagainya, itu saya kira sangat baik dan applicable. Itu aja sih. Ini kepaksa Pak Danang yang nyuruh ya saya ngomong. Ya, saya pikir gitu Pak Iwan ya. Jadi tadi sudah disampaikan semuanya dengan sangat lengkap ya dari value, dari profil di value seperti itu Pak Iwan, portofolio yang sudah dilakukan seperti itu, kompetensi yang ada di value seperti itu. Mungkin nanti Pak Iwan bisa bawa ke forum di yayasan, dan nanti selanjutnya gimana, silakan mungkin nanti diinisiasi dari yayasan juga welcome aja sih kita ya. Ya, tadi sudah dikerucutkan oleh Pak Danang, ada 3 hal yang sudah disampaikan dari Ferry. Saya pikir itu Pak Iwan, karena mungkin kita juga perlu batasi jam meeting kita, tidak terlalu malam dulu ya. Ini kan ininya kita semacam kick off gitu. Ya betul, sementara saya kira itu mungkin ya. Dari Pak Iwan mau direspon Pak Iwan? Ya, saya hanya ingin berterima kasih saja pertama Pak Yunan, tentunya kepada Pak Yunan ya. Kita sudah bertemu dengan Pak Yunan, Pak Danang, Pak Suntoro, sehingga akhirnya saya bisa kenal dengan Ibu Kristina, Ibu Retno, Pak Yaya, Pak Agus, Pak Robi. Ini banyak masukan ya. Ini akan saya bawa nanti ke internal kami di yayasan. Saya akan diskusi dengan Pak Prof, juga dengan tim yang lain. Kalau nanti ada sesuatu yang berkembang, saya akan infokan kembali melalui Pak Yunan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Kristina, Bu Retno, Pak Yahya, Pak Agus, Pak Robi. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak Iwan. Sama-sama Pak Iwan.
Baik, terima kasih Pak Iwan juga. Jadi silaturahmi kita ini mudah-mudahan awal yang bagus ya. Nanti kita sama-sama upayakan nanti Pak Robi kita coba bikin yang tadi Pak Robi ya. Nanti Pak Iwan juga sambil menyampaikan ini di forum yayasan. Mudah-mudahan ada follow up dan dari kami juga akan kita follow up. Masukan yang sangat baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin kita akan lebih intenskan untuk mungkin apakah perlu formalisasi dan sebagainya. Saya kira itu dari kita masih ada Pak Agus, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, mungkin saya sudah menarik Pak. Ya terima kasih Pak Bayunan, Pak Iwan dan Pak Danang, Pak Sundoro, pertama sekali adalah kepercayaan yang diberikan oleh Bapak kepada tim kami ya. Tadi saya pikir kalau kelanjutannya selalu udah jelas lah apa yang disampaikan oleh Pak Danang dengan Pak Sundoro dari ada ide-ide yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita yang ada di ini. Saya pikir Bapak sudah yakin lah saya bisa menangkap. Jadi nanti tinggal pertemuan ke depan itu sudah ketemu titik temunya, Pak. Tadi yang diungkapkan persis oleh Pak Danang sudah clear lah. Kalau menurut saya, pandangan saya udah clear. Tinggal bagaimana tadi apa yang diinginkan oleh Burto dan teman-teman ini, ya sudah apa yang benefit yang terbaik yang kita langsung go gitu barangkali. Barangkali itu saja Pak Iwan, Pak Yunan, dan Pak Danang, Pak Sundoro, dan teman-teman yang lainnya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, Pak. Terima kasih Pak Agus. Kalau begitu kita bisa tutup meeting awal kita ini Pak, ya Bu, semuanya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan untuk Pak Danang, Pak Sundoro, Pak Robi, Bu. Saya mohon pamit sampai jumpa. Pak Iwan ya. Selalu selamat malam. Oke. Malam. Terima kasih Bapak-bapak dan semuanya. Malam. Terima kasih Pak Yunan, hostnya.